Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh roti. Jawab salamnya kurang semangat, kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyengat bawa oleh-oleh nanas. Yang jawab salamnya semangat, semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Dari penyengat bawa oleh-oleh tomat. Yang ngaji dan jawab salamnya semangat, semoga hidupnya berkah, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim Gabungan, ibu-ibu ketua dari masing-masing RT itu, beserta para pengurusnya, ibu MC, ibu-ibu jamaah yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Amin. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Amin. Dan yang penting lagi, sehat dompetnya. Amin ya robbal alamin. Giliran didoain selamat, sehat lahir batin, aminnya sikit je. Tapi kalau denger dompet aja, aminnya kenceng. Itu tandanya apa? Tanggal muda ya Bu ya. Biasanya kan kalau tanggal muda emak-emak bahagia. Tanggal muda, tanggal tua tetap bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini semuanya diberikan panjang usia yang barokah, rezekinya berkah berlimpah untuk bekal ibadah, secepatnya diundang oleh Allah ke Mekah dan ke Madinah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya sholih dan sholihah, istiqomah ibadah
surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja, puji beserta syukur mari selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur di kesempatan sore hari yang berbahagia, hari Jumat yang penuh berkah. Kita diberikan hidayah dan inayah oleh Allah, diringankan langkah kaki kita bisa datang ke masjid yang mulia ini semata-mata niat silaturahmi, niat mengaji, mencari ridho ilahi. Mudah-mudahan silaturahmi kita diridhoi oleh Allah dan menjadi jalan kita semua sehat, panjang usia, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mumpung hari Jumat, sore hari Jumat antara sholat asyar ke sholat maghrib, menurut salah satu keterangan itu adalah sa'atul ijabah doa, waktu ijabah doa. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, ibu punya keinginan tidak? Punya cita-cita tidak? Banyak ya Bu ya. Insya Allah doa yang kita panjatkan di sore hari ini Allah ijabah. Saya bertanya yang kedua kalinya, ibu-ibu punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Coba jujur, banyak dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja? Dua-duanya. Jangan nggak ngaku ya Bu ya. Apalagi kita kaum emak-emak bibirnya banyak, segala diomongin. Betul tidak? Ada tetangga beli Ayla ini yang sakit kepala. Ada tetangga beli motor baru ini, beli Paramek ke warung tetangga. Ada orang kurus diomongin gara-gara katanya kurang jajan. Ada orang gemoy diomongin katanya banyak makan, segala macam diomongin. Mengaku banyak dosa, maka insya Allah di sore hari ini kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah agar kita semuanya pulang dari pengajian berada dalam maghfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya bertanya lagi yang ketiga, ibu-ibu punya masalah tidak? Punya masalah tidak? Kelihatan dari mukanya. Banyak atau banyak sekali masalahnya? Mau dibereskan tidak masalahnya sama Allah? Mau, insya Allah. Pulang dari sini semua masalah yang dihadapi Allah bereskan, Allah tuntaskan. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang sulit Allah mudahkan,
suami ngasih jatah belanja 5 juta, nanti ditambahin lagi oleh suaminya jadi 5 juta 5.000 ya Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Lumayan Ibu, 5.000 juga buat teh obeng. Ucapan adalah doa, jangan ketawa kata Ibu. Dari mana uang belanja seminggu 5 juta tuh ya. Ibu, kita itu harus yakin akan kemahabesaran Allah. 3 tadi yang sudah ditanya. 1, merasa banyak dosa. 2, merasa banyak masalah. 3, merasa banyak cita-cita yang segera ingin dikabulkan. Maka di antara jalur singkat mendapat ampunan Allah, di antara jalur singkat dimudahkan segala urusan hidup, dan 3, jalur singkat dibereskan semua masalah, kuncinya yaitu dengan bersolawat. Boleh kita solawatan lagi? Solawat itu termasuk zikir yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan yang menciptakan Nabi Muhammad dan para malaikat Allah, makhluk Allah yang suci yang tidak pernah melakukan salah dan dosa, Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam lanjutan ayat tersebut Allah menyeru, Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman, sallu, perbanyaklah kalian membaca sholawat alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taslima, dan sampaikanlah salam keselamatan. Pokoknya Ibu lagi ruwet, lagi bingung, banyak masalah, banyak problem, apa-apa susah, udah banyakin aja sholawat. Tidak akan rugi orang yang hidupnya sibuk bersolawat. Orang yang tidak percaya kepada Allah mau sholawat dijamin kehidupannya dimudahkan oleh Allah. Apalagi kita yang mengaku beriman, apalagi kita orang Islam, apalagi kita yang mengaku hamba Allah dan umat Rasul. Bila mana diperbanyak lagi sholawat, maka hidup kita akan berlimpah berkah dan ampunan Allah. Ya Bu, yuk kita sama-sama bersolawat. Hadirkan hati kita, karena sesungguhnya solawat adalah doa, solawat adalah istighfar, solawat adalah rahmat. Jadi ketika kita membaca solawat, kebaikan-kebaikan Allah akan datangkan. 1, curahan rahmat Allah akan limpahkan kepada yang senang membaca solawat. 2, Allah ampunkan dosa-dosa hambanya yang senang bersolawat. 3, apapun yang diminta semua urusannya dibereskan dengan berkat solawat. Amin ya Rabbal. Yuk kita solawat. Bibir membaca solawat, hati silahkan Ibu minta apa, minta rezeki, minta sehat, minta istiqomah ibadah, minta bisa khusus sholat, minta diampuni dosa, minta anak-anak soleh-solehah, silahkan ya Bu. Tidak ada yang paling menenangkan dalam hidup ini
kecuali ketika apa kebingungan, kesusahan, kesumpukan, kita curhatkan kepada Allah yang Maha Penyayang. Sallu ala Muhammad Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi putra Abdullah Sayyiduna Muhammad, Nabi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Pemimpin di dunia Sayyiduna Muhammad, pemimpin di akhirat Sayyiduna Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ku harap dapat bertemu Duna Muhammad, ku harapkan syafaatmu Sayyiduna Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Senang gak ibu kalau baca selawat? Adem tidak? Luar biasa, Masya Allah, walhamdulillah. Makanya ibu-ibu, ketika kita hidup merasa banyak ujian, ketika kita hidup merasa banyak cobaan, maka hal yang paling indah kita lakukan adalah pandai berintrospeksi
diri. Jangan suka menyalahkan orang lain. Bahasa kerennya jangan playing victim. Tahu ibu playing victim? Merasa terus orang lain salah, merasa terus orang lain dolim. Padahal kalau diingat dari firman Allah di dalam Al-Quran, ketika ada kebaikan datang, maka itu pemberian Allah. Ketika ada kesulitan datang, maka itu adalah hasil undangan dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya ketika hidup sudah membiasakan sholawat, sholawat sudah menjadi buah bibir, maka yakin sholawat akan menjadi benteng pertahanan kita. Allah akan bimbing kita dalam kebaikan, dimudahkan dalam taat. Allah akan hindarkan kita dari keburukan. Allah akan jaga kita dari kemaksiatan. Berkah apa? Berkah wasilah kemuliaan sholawat. Makanya sudah ibu, mulai besok tanamkan dalam hati, punya amalan, punya wirid, sehari minimal sholawat 1000 kali. Karena menurut keterangan Dr. Aisyah Dahlan, perempuan kalau mau terjaga mental kewarasannya harus ngobrol dalam sehari semalam kurang lebih 124.000 kata, ibu. Makanya kan wajar emak-emak ngoceh ada. Pagi-pagi udah ceramah, suami diceramahin, bangunin anak sambil kultum ya bu ya. Pergi sekolah di perjalanan sambil kultum. Jadi kalau dari awal pagiannya aja dimulai dengan keruwetan, dengan marah, dengan emosi, ya jadi satu hari itu bingung terus, susah terus. Kalau dalam bahasa Jawanya ngerosulok terus. Karena apa? Karena hasil perbuatan kita membiasakan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Efek apa? Karena lisan kita belum terbiasa dibawa dikir ya bu. Pokoknya kalau sudah terbiasa sholawat, ada hal yang bikin kita marah, pasti Allah akan langsung berikan adem. Jadi yang biasanya gampang kepancing, ada orang yang mancing kemarahan, kita bakal lebar hati, lapang dada, banyak memaafkan. Makanya ibu udah suami pelit, sholawatin. Suami mancing terus, sholawatin. Ada yang nagih cicilan hutang, bayar ibu, bukan sholawatin. Iya sholawatin juga sambil bayar. Memangnya ibu-ibu di sini banyak hutangnya atau ada atau banyak? Ada ya. Mau nggak amalan biar hutangnya cepat lunas? Mau diamalkan? Ayo dengerin ya. Kita baca sama-sama dan amalkan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Bayar ibu hutang mah. Doa aja tahajud dari mulai jam 2 sampai subuh. Ya Allah lunaskanlah hutang hamba. Ya Allah lunaskanlah hutang hamba. Giliran suami gajian diempit terus uangnya, disimpan di lemari. Ada yang lagi maaf ya belum gajian, padahal udah gajian. Tidak ada usaha untuk mencicil hutang, jadi enggak lunas. Dah pokoknya ibu-ibu, agar hidup berkah, agar hidup bahagia, agar hidup mudah, dan agar hidup selalu ditolong Allah, banyakin sholawat, jangan banyak ngobrol. Sekira-kira ngobrol apa
suami usaha, istri usoli. Ya Bu, ketika suami pergi kerja, ibu banyakin doa biar rezekinya berkah, suami dijaga Allah, suami dimudahkan usahanya, dilancarkan bisnisnya, naik terus gajinya. Siapa yang bahagia? Ibu, betul tidak? Makanya harus klik antara istri dan suami. Jangan ini menuntut aja, Pak, galon habis, Pak, beras kosong, Pak, besok daftar anak ke sekolah, Pak, SPP si kakak belum. Kasihan suaminya nanti stres, ya Bu. Memang itu kewajiban suami, tapi ketika kita seorang istri mengademkan suasana hati suami, mensupport dengan kata-kata yang lemah lembut, dan didorong dengan doa sholawat, minta pertolongan kepada Allah, itulah yang dinamakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, cikal bakal anak keturunannya solih dan solihah. Makanya kalau anak-anak kita mau soleh, anak-anak kita mau solihah, awali dulu dari kita sebagai emaknya. Di antaranya ini, ibu-ibu rajin ngaji. Ini di antaranya bukti ibu sedang ingin merubah keadaan jadi lebih baik lagi. Yang tadinya tidak tahu fadilah sholawat jadi tahu. Nanti diamalkan. Setelah diamalkan, berkahnya akan dirasakan oleh kita sekeluarga. Di antara fadilah sholawat tadi sudah disebutkan, diampuni dosa, dimudahkan segala urusan, ditolong dari setiap masalah, dan diantaranya lagi fadilah sholawat adalah benteng diri agar selalu dibimbing dalam kebaikan, benteng diri agar selalu dilindungi dari keburukan. Di antara hadis yang lain menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Barang siapa yang bersolawat terhadapku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 rahmat. Jadi sudahlah ibu, sibukkan diri kita dengan doa, dan di antara doa yang disukai Allah dengan membaca sholawat. Ibu lagi masak, sholawat. Ibu ke pasar, sholawat. Ibu lagi nyuci, sholawat. Sholawat aja lagi ngapa-ngapain juga, kecuali yang tidak boleh lagi apa? Di kamar mandi atau di tempat-tempat yang jorok, di tempat-tempat yang najis. Nah itu tidak boleh karena haram hukumnya kita berzikir di tempat yang najis. Paham ibu? Insya Allah ya, mulai besok tanamkan dalam hati, mulai besok tanggal 4 November akan istiqomah sampai akhir hayat, sehari akan membaca sholawat 1000 kali. Yang pendek aja, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril, ya Bu. Ada lagi yang menyebut salawat Nabi Khidir, itu ada yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Terus lakukan dimanapun dan kapanpun. Ala bisa karena biasa. Dan ingat ibu, dari ijazah guru saya di Pondok Pesantren Miftal Huda Tasikmalaya, ketika kita berumah tangga pasti ada ujiannya. Betul tidak ibu? Betul tidak? Ada suami soleh, mertuanya rewel. Ada suami baik, mertua baik, ipar minjem uang terus. Biar silaturahmi tidak putus, pinjem dong 100. Mending kalau bayar, ada aja ujiannya. Nah, di antara untuk kita dikuatkan ketika menghadapi ujian apapun, atau
diberikan kemudahan mendapat ujian apapun, diantaranya yaitu dengan sholawat. Ibu kan suka pagi-pagi bikin kopi untuk suami. Nah, jangan salah ibu, ketika ibu bikin kopi, mulai dari masak air, ngambil kopi dan gula ke gelas, itu sholawat. Nanti efeknya apa? Suami soleh, suami adem. Ya Bu, itulah karena doa istri itu luar biasa, tembus langsung ke arasnya Allah. Sholawat. Ibu lagi masak, sholawatin. Jadi nanti yang dimakan oleh suami kita, oleh anak kita jadi berkah. Ya Bu, makanya itulah pentingnya si istri mengaji agar terus tahu ilmu itu, betapa pentingnya ilmu, karena ibadah itu harus disertai dengan ilmu, bukan nafsu, bukan katanya. Kalau udah ngaji kan jadi tahu ilmunya, udah diamalkan jadi nambah keberkahan. Pokoknya ibu lagi masak, mau bikin kopi, bikin teh, bikin apapun, sholawatin biar berkah, makanannya jadi obat, anak kita sehat, suami sehat, selamanya dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita di sore hari ini penuh berkah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak manfaatnya. Di antaranya keutamaan sholawat sangat amat banyak. Kalau diceritakan fadilah sholawat tidak akan siap ngajinya sampai besok subuh. Ya, kasihan suaminya kan pada mau pulang kerja, ibu-ibu pun harus tahu, karena posisi kita sebagai istri, ridhonya Allah terletak pada ridho suami. Jangan sampai ngaji sehari kayak minum obat 3 kali, tapi ke suaminya nggak ada perubahan akhlak. Yang penting ngaji itu perubahan akhlak. Makanya ketika Rasulullah Isra Mi'raj, kenapa di dalam neraka Rasulullah melihat banyak perempuan daripada laki-laki, padahal perempuan pengajian kemana-mana, betul tidak Bu? Ada Permata, ada Patayat, ada apalagi BKMT, ada kita, ada majelis sholawat, wah kemana-mana didatangin. Itu padahal majelis ilmu, majelis zikir. Tapi kenapa di neraka banyak kaum perempuan? Karena kaum perempuan itu mudah untuk tidak mensyukuri nikmat dari suami. Makanya ibu kalau lagi ngaji mah udah nunduk aja, niat ngaji, dapat ilmu, diamalkan. Jangan banyak tengok kanan kiri, bahaya. Ada di sebelah, si ibu itu gamisnya udah baru lagi nih, pokoknya jangan mau kalah, harus beli lagi. Ini mau ngaji, mau saingan baju, ibu itu pakai gelangnya baru loh, jangan-jangan bukan emas, bukannya ngaji malah julid ya. Makanya kalau ngaji udah niatkan lillahi ta'ala, ngaji silaturahmi mengharap ridho ilahi, duduk niat i'tikaf, fokus ke depan, udah ngaji pulang. Sambut suami dengan cium tangan biar berkah lahir batin. Ibu suka nggak kalau suami datang kerja dicium tangannya? Suka, alhamdulillah. Jangan mentang-mentang nikah udah 20 tahun, udah 70 tahunan ibu nggak mau lagi ya Bu. Karena mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Di mana ibu Hajar Aswad? Di Ka'bah. Kalau mau umroh sekarang 35 juta, itu baru ongkosnya aja. Jadi ibu kalau belum mampu ke Mekah, udah ciumin aja tangan suami. Itu sudah sama dengan mencium Hajar Aswad. Paling kata suami, kenapa mah panas ya? Ini lagi ngamalin ilmu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat, dimudahkan kita dalam taat, dijauhkan dari keburukan dan maksiat, rumah tangga kita selalu dalam lindungan Allah, jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana
سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dari ke belakang ini. Terima kasih.